Puji Tuhan, kita sudah melanjutkan membaca dari Patsal 12 dan Patsal 13, kitab Ulangan yang berbicara tentang bagaimana tempat ibadah itu bukan sebuah tempat sembarangan. Bagaimana kita yang beribadah juga bukan orang sembarangan. Bagaimana kita melakukan ibadah juga tidak sembarangan. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak hanya beribadah untuk menunjukkan siapa aku, tetapi tempat di mana kita beribadah dan siapa orang yang beribadah. Ayat 7, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu, bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena segala usahamu engkau sudah diberkati oleh Tuhan Allahmu. Sebab itu dikatakan ayat 13, hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu. Di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Menjadi tempat ibadah yang berkenan kepada Tuhan, karena di dalam seluruh ibadah kita ada ketaatan akan apa yang Allah kehendaki. Bukan sekedar beribadah, bukan sekedar melakukan apa yang menjadi peraturan Taurat, tapi setiap ibadah kita adalah ibadah yang kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tidak dengan sekehendak hati kita. Mau di mana saja itu sekehendak hati saya. Mau berbuat apa saja, melakukan apa saja, itu menurut kehendak kita. Tapi firman Allah berkata, seperti yang kau lakukan atas perintahku. Tempat saja dipilih oleh Allah, apalagi ibadah kita. Tempat saja Tuhan pilih, tidak sembarang tempat. Tapi tempat saja di mana kita beribadah merupakan tempat yang dipilih oleh Allah, supaya kita tidak melakukan sekehendak hati kita, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana cara keluarga kita? Bukan seorang demi seorang, tapi seluruh keluarga. Kita dapat membawa itu di hadapan Allah. Seisi rumahmu, ayat 7 tadi. Kamu dan seisi rumahmu. Siapa yang ikut makan berkat yang diberikan Allah merupakan setiap orang dalam keluarga kita yang wajib beribadah kepada Tuhan. Siapa saja dia. Seluruh keluarga ditambah dengan orang-orang yang menjadi tamu, ayat 12. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, sampai hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di tempatmu, tamu-tamumu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian dalam milik pusaka bersama kamu. Seluruh isi rumah tangga kita yang ikut makan berkat yang diberikan oleh Tuhan Allahmu merupakan kelompok kecil yang harus kita bawa kepada Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang cemberut,
Tidak ada yang kesal, tidak ada yang merasa terpaksa, tetapi bersukaria sebab segala usahamu sudah diberkati Tuhan. Itu menjadi keharusan seisi rumahmu, seisi keluargamu, seisi pekerjaan-pekerjaanmu, di mana engkau duduk makan dengan keluargamu. Mereka pun harus diajak untuk beribadah. Besok ibadah raya. Di samping saudara harus ada orang-orang yang sama-sama menikmati berkat Allah. Pasal 13. Hati-hati, ayat 6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu, atau kerabat karibmu membujuk engkau secara diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat ataupun yang jauh, dari ujung bumi ke ujung bumi. Jangan engkau mengalah. Jangan engkau mendengarkan dia. Jangan engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihani dia, dan jangan menutup salahnya. Untuk diajak nyeleweng ibadah, maka urusannya, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Bunuhlah dia. Untuk orang yang mengajak kita, untuk orang yang membawa kita kepada perkara-perkara yang sesat, kepada perkara yang katanya ada Allah lain, untuk yang mempengaruhimu, untuk yang mengajakmu, untuk yang membujuk engkau secara diam-diam. Jangan merasa sayang, jangan membiarkan dia. Kejam ayat Alkitab, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama, ayat 9, pertama-tama tanganmu sendiri. Engkau harus melempari dia dengan batu, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, hingga mereka tidak melakukan perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Untuk orang yang mengajak saja, untuk orang yang mempengaruhi kamu saja, untuk orang yang membawa kita beralih. Oh, ada Allah lain. Kalimatnya rohani. Ada Allah lain. Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu. Firman Allah berkata, jangan engkau mengalah kepada dia. Ini peraturan firman. Ini ketetapan yang dikatakan oleh firman Allah. Untuk kita harus sangat berhati-hati sehingga tidak tersesat. Ayat 13. Ada orang-orang dursila tampil di tengah-tengahmu, menyesatkan penduduk kota, telah membawa mereka dan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain. Ini peraturan firman. Tegas terhadap imanmu, terhadap keputusanmu, terhadap apa yang ada di hatimu. Mempunyai ketegasan iman, supaya jangan kita
sesat. Hati-hati kalau ada yang mulai mengajak, mempengaruhi, membawa, membuat iman kita berpaling daripada jalan kebenaran. Kata Galatia pasal 5, engkau dulu jadi baik, kenapa sekarang begini? Siapa yang mempengaruhi kamu? Siapa yang mengajak kamu? Ayat ini di kitab Ulangan, tapi perjanjian baru juga membuat kita sadar bahwa Allah memperhatikan setiap ibadah kita. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-7. Dahulu engkau berlomba dengan baik, engkau baik, ibadahmu baik, pelayananmu baik, pribadimu di hadapan Allah baik. Siapa yang menghalang-halangi sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Siapa yang mempengaruhi kamu sehingga kamu tidak melakukan kebenaran? Ajakan untuk tidak mentaati bukan datang dari Allah yang memanggil kamu. Awas, digambarkan seperti ragi yang sedikit menghamirkan seluruh adonan. Siapapun dia, ayat yang ke-10, ia akan menanggung hukumannya. Siapa yang mempengaruhi kamu akan menanggung hukumannya. Allah sangat memperhatikan ibadah kita. Allah sangat tahu apa yang telah kita lakukan, bagaimana cara kita beribadah dengan benar, bagaimana cara kita berbuat apa yang berkenan di hadapan Allah dalam setiap ibadah kita. Arahkan pandanganmu kepada arah yang tepat. Jangan berpaling, kata Yosua, kata Allah kepada Yosua, ke kanan atau ke kiri. Berjalanlah dengan tepat. Amsal pasal 8 berkata, dengan mata yang memandang ke depan. Bahkan Amsal pasal 4, jaga hatimu supaya engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Allah ingin seluruh ibadah kita tidak dipengaruhi orang lain. Beribadahlah dengan mata yang memandang kepada Allah. Beribadahlah dengan mata yang tertuju kepada Allah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya baik perjalanan, supaya benar yang kau lakukan. Kalaupun ada, firman Allah juga tahu, ada yang mempengaruhi kamu, ada yang membuat salah langkah, ada yang membuat engkau tidak menuruti kata Paulus kepada jemaat Galatia, ajakan yang mentaatinya. Allah perhatikan semua dan biarkan didapati Allah kita benar di hadapan Tuhan. Biar Allah dapati kita duduk dan siap layak untuk diberkati oleh Allah. Tempat ibadah, orang yang beribadah, persembahan ibadah, dan seluruh kegiatan dalam ibadah itu berkenan kepada Tuhan. Ini bukan merupakan sekedar tempat untuk menunjukkan aku orang beribadah, tetapi tempat ibadah yang diberkati Allah adalah ketika setiap jemaat Tuhan tahu memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan cuma tempat saja. Allah lihat setiap tempat ibadah kita, Allah perhatikan. Di setiap tempat engkau duduk beribadah, adakah Allah di sana? Membiarkan menjadi perhatian kita. Aku tidak duduk di tempat yang salah, tapi aku duduk di tempat yang diberkati Tuhan. Aku tidak beribadah di tempat yang salah,
Oh egois, tidak. Allah pilih. Ada tempat-tempat yang dipilih untuk diberkati Allah. Di mana saja itu hak Allah. Menentukan tempat pilihannya itu adalah hak Allah. Allah lihat korban Habel, Allah lihat korban Kain, dan Allah lihat korban yang dipersembahkan dengan hati yang mengasihi Tuhan, bukan tradisional seperti Kain. Merupakan satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini anak-anak kita, para pemusik akan ikut ajang kompetisi pelayanan musik. Tetap firman Allah berkata, jangan pergi untuk unjuk kebolehan, tapi pergilah karena engkau melayani Tuhan. Sebuah kompetisi hanya mencari siapakah yang terbaik. Apapun alasannya, kalau itu tidak untuk sebuah pelayanan, tidak akan diberkati. Tapi kalau engkau berdiri dan mulai melayani, serahkanlah seluruh pelayananmu, bukan untuk mencari siapa terbaik, tapi katakanlah yang kuberikan sepenuhnya karena aku mengasihi Tuhan. Dengan setiap lakukan pelayananmu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bulak serai hanyalah sebuah wadah di mana engkau pergi. Oh dari mana? Oh dari Bulak serai. Dicatat namanya. Tapi arahkan seluruh pelayanan bukan untuk Bulak serai, tapi untuk Tuhan. Maka engkau akan diberkati. Maka seluruh permainan musikmu akan diberkati. Maka setiap pujian, lagu yang akan dinyanyikan itu menghormati Allah dan memberkati pelayanan. Tidak ada ibadah tanpa kehadiran Allah. Sementara engkau melayani, maka engkau diurapi oleh Allah. Sementara engkau memberi, maka pemberianmu itu berkenan seperti dupa harum yang naik kepada Tuhan. Bukan sekedar ikut tunjukkan diri, saya izinkan, tapi dengan satu catatan, berikan seluruh pelayanan karena engkau mengasihi Tuhan. Jangan pikirkan apakah menang atau kalah, apakah jadi terbaik atau tidak, tapi berikan semuanya. Kalaupun engkau tidak menang, tapi engkau sudah diberkati Allah, karena engkau sudah memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Kalau untuk dirimu, ketika engkau kalah, oh menyesal, oh sudah latihan, udah capek-capek, tapi tidak baik, tidak bagus, tidak dinyatakan terbaik, aduh menyesal, karena untuk dirimu. Tapi kalau engkau berikan untuk Tuhan, kalaupun dinyatakan tidak terbaik, tapi engkau sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya Allah juga yang memberkati kamu. Jangan kalimat, jangan kata, jangan ucapan yang sekedarnya yang akan ditunjukkan. Itu hanya untuk menghormati tempat di mana engkau dikirimkan. Tidak, tapi hormati Allah. Lakukan yang terbaik seperti yang kita baca. Lakukan dengan sukacita. Tidak ada tekanan, tapi dengan sepenuh hati engkau memberi kepada Tuhan. Maka kita yakin anak-anak kita akan diberkati oleh Allah. Berikan yang terbaik ini. Dan kita doakan supaya pelayanan yang mereka akan lakukan sebentar itu menjadi pelayanan yang memberkati Allah. Kita berdiri bersama.